Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis pengaruh faktor harga rumah menggunakan regresi linear berganda. Sebelum memulai presentasi kami, langkah baiknya kami memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Pertama, yakni saya Syamil Warisdin Muhammad dengan NIM 0902022145. Saya Felicia Francisca dengan NIM 0904022162. Saya Widina Ranggraini dengan NIM 0904022163. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terbagi menjadi tiga, yakni uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Untuk uji normalitas adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, untuk variabel residual apakah memiliki berdistribusi normal atau tidak. Lalu untuk multikolinearitas, pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Lalu untuk uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uji F. Uji F ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua ada uji T. Uji T ini bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependennya. Selanjutnya, model regresi. Untuk model regresi sendiri ditemukan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan mempraktekkan cara menguji pada software Minitab. Selanjutnya kami akan menguji menggunakan Minitab dengan variabel harga sebagai variabel Y, lalu untuk kamar tidur, luas bangunan, lantai, dan kondisi sebagai variabel X. Pertama kita tekan Start, lalu Regression, Fit Regression Model. Untuk variabel respon, kita akan mengisi dengan variabel Y, yakni harga. Lalu untuk Continuous Prediction, kita milih dari variabel kamar tidur sampai ke kondisi, yaitu variabel X-nya. Dengan grab, kita akan tekan menggunakan 4-in-1. Lalu untuk storage, kita checklist untuk fits dan residual. Setelah itu kita oke. Nah, sudah nampak untuk regresinya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji klasik, asumsi klasik. Yakni yang pertama, uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas, itu hanya dilakukan terhadap residual. Pertama kita start, lalu basic statistik, lalu normality test, variabel kita isi dengan resi. Oke, lalu kita centang yang Kolmogorov Smirnov. Oke. Bisa dilihat dari grafik tersebut bahwasanya titik-titik ini mengikuti garis, menandakan bahwasanya variabel resi berdistribusi normal. Juga bisa dilihat dari nilai p-value-nya lebih besar daripada alfa atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya variabel resi berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk menguji multikolinearitas dapat dilihat dari tabel coefficients, yaitu dengan melihat dari nilai VIF. Apabila nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel-variabel tersebut bebas dari multikolinearitas.
Seperti di sini variabel di sini rata-rata tidak sampai angka 2 sehingga mereka terbebas dari multikolinearitas. Selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas. Pertama, klik kal, lalu kalkulator. Pada bagian function pilih absolute value. Lalu untuk expression number diganti dengan resi. Lalu klik OK. Jika sudah muncul ABS pada kolomnya, lalu kita lanjut meregresinya. Pertama klik start, regression, lalu pilih regression lagi, lalu pilih fit regression model. Kemudian pada kolom respon kita ganti dengan ABS. Lalu klik OK. Jika sudah muncul seperti ini, pada tabel koefisien kita fokuskan pada kolom p-value. Untuk membuktikan bahwa tidak ditemukannya heterokedastisitas dapat dilihat jika p-value lebih besar dari alfa, maka heteroskedastisitas tidak ditemukan. Nah, kita lihat di sini p-value-nya lebih besar daripada alfa. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada data kita. Langkah selanjutnya kita akan kembali ke regresi yang pertama. Bisa dilihat dari tabel analysis of variance untuk nilai f-value atau uji serentak dapat disimpulkan bahwa semua variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y dilihat dari p-value. Apabila p-value kurang dari alfa atau alfa sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara serentak variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, untuk uji T dapat dilihat dari tabel koefisien. Uji T atau uji parsial bisa dilihat dari p-value juga, masing-masing dari variabel X-nya. Apabila p-value lebih besar dari alfa, alfanya 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap variabel Y. Dapat dilihat dari tabel bahwa variabel kamar tidur dan lantai tidak terlalu berpengaruh terhadap harga rumah. Sedangkan untuk variabel luas bangunan dan kondisi sangat berpengaruh terhadap harga rumah karena p-value-nya kurang dari alfa atau alfa sama dengan 0,05. Lalu kita lihat hasil regresi memiliki model regresi sebagai berikut. Selanjutnya kita lanjut ke koefisien atau model summary. Di tabel model summary terdapat nilai R XQ sebesar 52,07%. Di sini dibuktikan bahwa harga rumah memiliki nilai 50,07%-nya dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu luas bangunan, kamar tidur, lantai, dan kondisi. Sedangkan untuk sisa persennya dipengaruhi variabel lain, selain 4 variabel yang sudah disebutkan tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.